hipotesis nol, dan hipotesis alternatif. Contohnya halaman 6, masih 6.3 ya. Di situ misalnya peneliti sedang melakukan penelitian di suatu desa, menanyakan mengenai rata-rata usia responden, di mana ternyata rata-rata usia responden adalah 32. Sedangkan sebelum peneliti tersebut melakukan penelitian, ia mengumpulkan data sekunder di kelurahan. Ternyata rata-rata usia penduduk yang masuk dalam karakteristik sampel adalah 30. Nah, akhirnya kan ada pertanyaan, yang benar yang mana? Apakah rata-rata usia penduduknya 32 atau yang 30? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita akan menggunakan uji hipotesis. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nggak super jelas. Nah, dari kedua contoh tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa estimasi itu adalah suatu langkah untuk melakukan pendugaan terhadap parameter populasi yang belum diketahui dengan memakai data statistik yang ada di tingkat sampel. Untuk Mbak Yuliana, sebentar ya, kemarin saya catat tapi oh ini sedangkan uji hipotesis adalah suatu langkah pendugaan terhadap nilai parameter yang sudah diketahui dengan membandingkan pada data statistik yang ada di tingkat sampel. Nah, ada dua jenis estimasi. Yang pertama adalah estimasi titik, di mana estimasi titik itu adalah suatu nilai tunggal yang dihitung berdasarkan pengukuran sampel yang akan dipakai untuk menduga nilai tunggal yang ada di tingkat populasi yang belum diketahui. Contohnya ada mean, ada standar deviasi, ada variance. Nah, untuk yang estimasi titik itu ada contohnya di halaman 6.4. Tunggu sebentar ya. Iya, Mbak. Mbak siapa tadi? Oh iya, Yuliati. Oke. Untuk contoh yang ada di halaman 6.4, di situ seorang peneliti melakukan penelitian terhadap 100 orang yang mengikuti tes ujian masuk kursus komputer. Nah, ke 100 orang tersebut dibagi dalam 5 kelompok. Ternyata dari hasil penelitian tersebut diperoleh data-data yang ada pada tabel 6.1. Untuk kelompok yang pertama, jumlah respondennya 20, nilai rata-ratanya 9, sampai kelompok yang kelima dengan nilai rata-rata 6. Tunggu sebentar ya, masih ada yang masuk temennya. Halo? Oh, nggak apa-apa. Nah, karena kita punya data 5 kelompok, jadi
untuk mengestimasi populasinya, yaitu rata-rata dari kelima kelompok tersebut dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah kelompoknya. Nanti kita dapatkan nilai mu, dimana 9 ditambah 8 sampai ditambah 6, kemudian dibagi 5, jadi hasilnya 8. Untuk menghitung rata-rata, masih ada yang bingung? Sigma X bar dibagi N itu sama dengan mu. Untuk yang rumus di halaman 6.5 itu tolong diganti ya. Itu kan cuman sigma X bar sama dengan mu. Sigma X bar dibagi N sama dengan mu. Sudah dibetulkan? Oke. Nah, untuk contoh soal yang ada di kotak hampir sama ya. Di situ ada 100 orang yang diteliti, kemudian dari 100 orang dilakukan penelitian sebanyak 3 kali dengan mengambil sampel secara acak. Kemudian diketahui rata-rata sampel 1 adalah 25, yang kedua 29, yang ketiga 27. Nah, yang dicari rata-rata populasi. Dipakai rumus yang sama dengan rumus yang sebelumnya, yaitu mu sama dengan sigma X bar dibagi N. Nanti kita dapatkan hasilnya 27. Oke. Kemudian ke estimasi titik terhadap proporsi populasi. Ini ketika kita tidak mengetahui proporsi dari yang kita teliti. Pendugaan terhadap sesuatu hal yang proporsinya tidak kita ketahui. Contohnya ada di halaman 6.6. Kemudian di situ contohnya adalah apabila suatu ketika Anda ingin menduga berapa banyak pemirsa televisi yang menonton acara pertandingan final pada tahun 2000. Nah, untuk mewakili proporsi pemirsa televisi yang menonton pertandingan final sepak bola, itu digunakan rumus S kuadrat sama dengan N dikali P dikali Q. S kuadratnya itu varians proporsi, untuk N-nya jumlah percobaan, yang P proporsi sampel sukses, yang Q proporsi sampel gagal. Untuk standar deviasi proporsinya itu juga dibenarkan ya. S itu akar S kuadrat yang ada di halaman 6.6. Sudah? Rumusnya sudah dibenarkan yang ada di halaman 6.6. Gimana? Sudah semua? Oke. Nah, untuk contohnya di sini, misal N itu 900. N di sini 900 mahasiswa UT yang ingin menonton pertandingan final sepak bola. Nah, ternyata hanya ada 576 yang bisa menonton final sepak bola tersebut. Kemudian dicari proporsi jumlah pemirsa yang menonton pertandingan final. Proporsi masih ingatkan dulu ya, perbandingan ya. Jadi X-nya itu X ya, bukan X bar. X-nya itu 576, kemudian N-nya 900, dicari P-nya 576 dibagi 900. Itu hasilnya 0,64. Sedangkan Q-nya itu sama dengan 1 dikurangi P, sehingga hasilnya 0,36. Nah, selanjutnya dicari estimasi terhadap varian standar deviasi dan standar error proporsi.
Untuk S